Selamat pagi, selamat berjumpa lagi umat Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini bertemu lagi bersama kami dalam acara Wahana Religi, obrolan inspirasi rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendalami lebih jauh tentang masa Advent. Bersama saya Julius May sebagai pembawa acara dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sini, Bapak Paulino Haryanto Fernandes Esvil. Beliau adalah seorang penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Selamat pagi Pak Paulino. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi juga Pak Paulino. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Oke, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di tempat ini. Pak Paulino, hari ini kita akan membahas tentang masa Advent. Mungkin terlebih dahulu Bapak Paulino bisa menjelaskan kepada kami terlebih dahulu dan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah tentang arti masa Advent itu sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita mendalami secara khusus tema besar, yaitu tentang masa Advent. Kata Advent itu berasal dari kata Adventus, dari bahasa Latin yang artinya datang. Jadi dalam masa Advent kita menantikan kedatangan, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Dan untuk tahun ini masa Advent akan dimulai sejak hari Minggu Advent pertama, kalau tidak salah jatuh pada tanggal 27 November nanti, dan berakhir sampai pada tanggal 24 Desember. Jadi ada 4 minggu masa Advent secara berturut-turut, mulai dari tanggal 27 sampai hari Minggu Advent keempat itu tanggal 18 Desember 2022. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulino. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kata Advent itu secara harfiah itu artinya datang, yang berarti kita menantikan kedatangan Kristus itu sendiri. Baik Pak Paulino, kita sudah menjalankan rutinitas masa Advent itu setiap tahunnya kalau dalam lingkaran gereja Katolik itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami atau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tujuan dari masa Advent itu sendiri kira-kira apa? Oke. Silakan Pak. Jadi ada 2 tujuan untuk kita memasuki atau kita menjalani masa Advent. Namun sebelum itu saya perlu menegaskan bahwa kita cenderung menganggap masa Advent itu sebagai masa di mana kita bersiap untuk Natal. Itu kecenderungan kita umat Katolik. Tapi sejatinya tujuan masa Advent itu ada 2. Yaitu yang pertama, sebagai masa untuk mempersiapkan Natal, dalam arti mempersiapkan kedatangan Kristus yang pertama 2000 tahun lalu. Itu tujuannya, mempersiapkan kedatangan Kristus yang pertama. Namun ada tujuan yang kedua, yaitu adalah kita mengarahkan pikiran dan hati kita untuk menantikan kedatangan kedua Kristus ke dunia, kedatangannya pada akhir zaman. Jadi dalam Advent bukan saja kita menantikan Natal, kedatangan Kristus yang pertama, tetapi juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman. Demikian tujuan dari masa Advent. Oke, baik Pak Paulino. Sudah sangat jelas Bapak Ibu. Kita mendengar beberapa penjelasan yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian Pak Paulino, dalam lingkaran gereja Katolik itu ada masa-masa khusus, kemudian diberikan warna-warna liturgi tersendiri. Nah, untuk masa Advent ini, kira-kira warna liturgi yang dipakai itu warna apa?
Oke. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Dalam pedoman umum Misale Romawi nomor 346 poin D, di situ dikatakan bahwa warna violet atau ungu digunakan dalam masa Advent dan Prapaskah. Jadi warna yang liturgi yang digunakan adalah warna ungu. Namun dalam masa Advent juga ada satu minggu khusus yang kita sebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Bersukacita. Khususnya pada minggu ketiga Advent itu kita menggunakan warna liturgi warna merah muda atau orang sebut juga warna mawar, menjadi warna yang berbeda terpisah dengan warna ungu pada saat hari Minggu Advent ketiga. Oke. Demikian. Jadi yang lebih dominan itu warna ungu ya Pak. Ungu. Oke, warna ungu untuk digunakan pada masa Advent. Kemudian Pak Paulino, apakah masa Advent itu sama halnya dengan masa tobat Oke. dalam gereja Katolik? Apakah masa Advent sama dengan masa tobat? Oke, terima kasih. Ya. Baik, jadi pertanyaan yang bagus ya, Ya. bahwa ketika kita gereja Katolik menggunakan warna liturgi ungu pada masa Advent, kecuali minggu ketiga Advent warna merah muda, mungkin tidak salah kalau pandangan kita bahwa masa Advent itu adalah masa tobat. Tidak salah. Tapi juga kurang tepat. Mengapa? Karena dalam kitab hukum kanonik, dalam kanon 1250 ditekankan bahwa hari dan waktu tobat dalam gereja universal adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan dalam masa Prapaskah. Jadi masa tobat itu pada hari Jumat dalam setiap tahun dan juga pada masa Prapaskah. Nah, berkaitan dengan masa Advent, tidak terlalu tepat kalau kita mengatakan bahwa masa Advent adalah masa pertobatan. Tidak terlalu tepat ya. Mengapa? Karena masa Advent itu sendiri adalah masa penantian dalam sukacita. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita menantikan kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua itu harus dibarengi dengan sikap-sikap batin tertentu. Misalnya menantikan dengan penuh iman, menantikan dengan penuh penyesalan, menantikan dengan penuh harapan, dan ada satu sikap yaitu menantikan juga dengan penuh pertobatan, penyesalan atas segala dosa-dosa. Jadi Advent itu bukan semata-mata masa pertobatan, tetapi masa pertobatan menjadi salah satu bagian kecil dalam sikap-sikap batin kita orang Katolik selama masa Advent. Baik, terima kasih Bapak Paulino sudah memberikan penjelasan yang cukup mendalam bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut Pak Paulino, ini mengenai hari Minggu pada masa Advent. Apakah pada hari Minggu masa Advent itu maknanya sama dengan pada hari-hari Minggu biasa yang kita lalui atau yang kita jalankan pada sebelumnya? Ataukah dia punya makna khusus di dalamnya? Oke, baik. Khusus hari Minggu pada masa Advent. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi sudah tentu masa Advent berbeda dengan hari-hari Minggu biasa maupun masa-masa lain dalam masa penanggalan liturgi gereja. Ya. Selama masa Advent sudah kita tahu bersama bahwa masa Advent terdiri dari 4 minggu dan ini memiliki makna yang berbeda-beda. Dan biasanya masa Advent itu dibagi menjadi dua bagian. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama pada saat Minggu Advent pertama dan Minggu Advent kedua itu merupakan masa persiapan kedatangan Kristus yang pertama. Dan Minggu Advent ke-3 dan ke-4 yaitu
masa persiapan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi biasanya dalam masa Advent, Gereja Katolik membuat lingkaran Advent atau Advent wreath, dibuat dari daun cemara, dibuat bentuk lingkaran yang memiliki makna bahwa Kristus yang telah mati itu akhirnya hidup kembali, dia datang kembali dan menjadi simbol hidup yang berkelanjutan, tanpa putus, tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi dalam minggu pertama masa Advent itu maknanya adalah masa penantian kedatangan Kristus yang kedua. Masa Advent pada minggu pertama. Kalau masa Advent minggu kedua, yaitu kita maknanya adalah mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Kalau masa Advent minggu ketiga, kita atau disebut dengan Minggu Gaudete, Minggu bersukacita, itu kita sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus, di mana kelahirannya hampir dekat. Kita hampir sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Dan masa Advent pada minggu keempat, yaitu maknanya adalah melambangkan kasih dan mengingatkan kita umat Katolik akan Tuhan Sang Pemilik semesta alam ini. Demikian makna-makna hari Minggu Advent dari minggu pertama sampai minggu keempat. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulino. Kemudian lebih lanjut kita akan mendalami tentang hiasan dalam gereja. Nah, pada masa-masa tertentu gereja dihiasi dengan warna-warna yang sesuai dengan warna liturginya. Kemudian pada masa Advent ini, bagaimana gereja itu dihiasi? Khusus dalam masa Advent ya. Baik, terima kasih. Menyangkut bagaimana gereja dihiasi selama masa Advent, di sini saya mengutip dari Pedoman Umum Misale Romawi nomor 305, di mana menekankan bahwa selama masa Advent, hiasan altar maupun gereja, dalam hal ini hiasan bunga dan dekorasi-dekorasi lainnya, hendaknya tidak boleh mengungkapkan sepenuhnya sukacita kelahiran Tuhan. Itu dalam Pedoman Umum nomor 305. Dan ini benar. Mengapa? Karena masa Advent itu sendiri adalah kita masa penantian, masa menanti tapi dengan sukacita. Maka tidak benar juga kalau gereja tidak dihiasi apa-apa, dan tidak dibenarkan juga kalau gereja dihiasi berlebihan seolah-olah saat Advent ini adalah saat Natal. Itu tidak dibenarkan. Karena itu hiasan altar maupun gereja, dalam hal ini dekorasi, pada saat masa Advent itu hendaknya mencerminkan ciri khas masa Advent, yaitu kita menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita. Bahwa gereja boleh dihiasi, tapi jangan berlebihan bahwa seolah-olah hiasan itu pada saat masa Natal. Tidak boleh. Itu harapan sesuai dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 305. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan bahwa hiasan dalam gereja, khususnya pada masa Advent itu dianjurkan tidak boleh dibuat secara berlebihan. Kemudian yang berikut Pak Paulino, dalam gereja Katolik, dalam misa khususnya itu ataupun dalam ibadat ada musik liturgi. Nah, di masa Advent ini apakah diatur secara khusus untuk musik liturginya itu? Silakan Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi seperti hiasan gereja pada saat masa Advent yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk musik liturgi itu pun diatur, khususnya dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 313, di mana
substansinya adalah bahwa musik liturgi, entah organ dan alat musik lainnya, itu dimainkan secara sederhana sehingga mengungkapkan ciri khas masa Advent. Ada satu penekanan dalam pedoman umum misalnya Romawi nomor 313, yaitu bahwa musik itu jangan terlalu meriah sehingga memberi kesan bahwa Natal telah tiba. Itu pendegasan dalam pedoman umum misalnya Romawi. Jangan terlalu meriah sehingga memberi kesan bahwa Natal telah tiba. Ini benar bahwa kita masih dalam masa Advent, masa penantian. Musik boleh, tapi tidak berkesan meriah. Tidak berkesan meriah karena kita sedang menantikan Natal dan Natal belum tiba. Dan kita, atau dengan kata lain, kita masih dalam masa Advent atau masa penantian. Baik. Demikian. Jadi kayaknya sepertinya mirip dengan hiasan tadi ya, Ya, hiasan benar. liturgi ya. Ya. Jadi dalam musik liturgi juga tidak boleh terlalu meriah. Seperti apa yang disampaikan tadi, hiasan-hiasan juga itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan juga. Karena kita masih dalam masa penantian. Artinya masa puncaknya belum sampai ya. Ya. Jadi harus lebih standar untuk musiknya dan juga hiasannya. Kemudian kita lanjut ke Gloria, Pak Paulino. Apakah Gloria pada saat masa Advent itu diucapkan atau dinyanyikan? Dalam masa Advent itu kira-kira seperti apa yang perlu kita jalankan atau kita lakukan itu? Oke. Baik, terima kasih. Ya. Jadi dalam pedoman umum misalnya Romawi nomor 53 itu ditekankan bahwa kemuliaan dilakukan, dinyanyikan atau diucapkan itu hanya pada hari-hari raya dan pesta, pada perayaan-perayaan meriah, dan pada hari Minggu di luar masa Advent dan masa Prapaskah. Jadi dengan kata lain, dalam masa Advent Gloria tidak dinyanyikan atau juga tidak diucapkan atau didaraskan. Jadi dalam masa Advent maupun juga nanti dalam masa Prapaskah, Gloria tidak dinyanyikan atau diucapkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Paulino yang sudah memberikan kita penjelasan yang cukup mendalam mengenai masa Advent. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sekiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Paulino pada kesempatan ini dapat memberikan kepada kita pengetahuan baru atau yang lebih komprehensif mengenai masa Advent itu sendiri. Bapak Paulino, terima kasih sudah hadir di sini untuk memberikan penjelasan meskipun singkat tetapi cukup mendalam mengenai tema masa Advent ini. Bapak Ibu Saudara-saudari umat Katolik dimanapun berada, semoga apa yang disampaikan ini bisa berguna bagi kita semua dan menumbuhkan pengetahuan kita tentang liturgi dalam Gereja Katolik itu sendiri. Saya sebagai moderator pada kali ini dan juga Bapak Paulino sebagai narasumber mengundurkan diri, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Terima kasih.